Halo semua, perkenalkan saya Yoga Putra Andrian dari Semba 43A. Pada pertemuan hari ini, saya akan mengajak Anda semua untuk menganalisa gaya kepemimpinan Pablo Escobar dan kaitannya dengan teori toxic triangle leadership. Pablo Escobar, seorang raja obat bius dari Kolombia, pemimpin kartel obat bius di Medellin yang paling ditakuti dan paling segani. Terlahir dengan nama Pablo Emilio Escobar Gaviria pada 1 Desember 1949. Tumbuh dan besar di kawasan suburban Envigado di kota Medellin, Escobar membeli kokain dari Bolivia dan Peru, kemudian ia mengolahnya kembali dan menjualnya di jalanan Medellin, Kolombia. Bisnis inilah yang mengantarkan dia pada kekuasaan dan kekayaan. Pada puncak kejayaan di dekade 1980-an, Pablo Escobar menjadi orang yang paling kuat dan paling berkuasa di dunia. Dari segi jumlah kekayaan, Escobar diperkirakan mencapai 24 miliar US dollar. Majalah Forbes waktu itu menempatkan Escobar pada urutan ke-7 sebagai orang terkaya di dunia. Lalu bagaimana dengan leadership karakteristik? Berdasarkan gaya kepemimpinannya, Pablo Escobar termasuk dalam autocratic leadership. Kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan yang meletakkan segala keputusan dan kontrol sepenuhnya dipegang oleh pemimpin. Hal ini dapat digambarkan pada quote yang ia ucapkan, yaitu "Sometimes I'm a God. If I say a man dies, he dies that same day." Quote ini menggambarkan bahwa gaya kepemimpinan Pablo Escobar sangat keras. Segala instruksi yang ia perintah harus segera dilaksanakan oleh para bawahan. Pablo Escobar memimpin anak buahnya dengan menebar rasa takut. Ketika Anda dipimpin oleh rasa takut, orang lain menunggu Anda melakukan kesalahan. Dan karena Anda tidak menunjukkan rasa kasih, kesopanan, mereka juga tidak akan bersedia bekerja untuk Anda jika dapat memilih untuk tidak melakukan. Dari pandangan etis terhadap Pablo Escobar, dia cocok dengan sisi gelap kepemimpinan, toxic triangle yang dikembangkan oleh Padilla Hogan dan Kaiser pada tahun 2007. Membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai dinamika yang dimainkan ketika seorang pemimpin seperti Pablo Escobar mengambil kendali. Kita ilustrasikan di atas bagaimana dia menjelaskan dalam deskripsi pemimpin yang destruktif melalui kurangnya kepedulian terhadap kehidupan, rasa kasih sayang, dan kepercayaan diri yang dihasilkan. Masih ada dua bagian lain dari segitiga ini yang harus bekerja agar mendapat kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Mereka adalah pengikutnya dan lingkungan pada saat itu. Menurut Toxic Triangle, pengikutnya perlu memiliki low self-esteem, kebutuhan yang tidak terpenuhi, pandangan yang sama terhadap visi, misi, dan kerentanan. Selanjutnya, aspek triangle yang lain adalah lingkungan yang kondusif, yaitu lingkungan yang tidak stabil, memberi pemimpin lebih banyak otoritas dan kekuasaan. Bantuan yang diberikan oleh Pablo untuk orang-orang Kolombia dan kedudukan politiknya menciptakan iklim yang sempurna baginya untuk mendapatkan pengikut dan memberi Pablo Escobar lingkungan yang ideal untuk berkembang karena sangat tidak stabil. Jadi dari teori triangle toxic leadership ini dapat kita simpulkan bahwa bagaimana Escobar cocok dengan contoh kepemimpinan etis yang buruk. Dia adalah pemimpin yang destruktif, memiliki pengikut yang rentan, dan bisa memiliki lingkungan yang tidak stabil di mana ia bisa muncul dan mengambil kendali. Inilah sebabnya mengapa penting bagi para pemimpin saat ini untuk mempertahankan standar yang lebih tinggi. Kita harus mengambil peran kita dengan serius untuk mencapai hal positif sebagai seorang pemimpin. Lalu bagaimana akhir dari seorang Pablo Escobar? Akhirnya, di akhir kejayaan dengan gaya kepemimpinan yang menghasilkan toxic triangle leadership, Pablo Escobar mulai banyak ditinggal oleh pengikutnya.
Pada tahun 1993, bahkan jumlah bawahannya hanya tersisa 3 orang. Saat itu Pablo sedang dalam pengejaran polisi Kolombia dan polisi Amerika Serikat. Akhirnya ia berhasil ditembak dan mati di atas atap rumah warga saat sedang melarikan diri. Untuk itu, teman-teman sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa seorang pemimpin tidak boleh egois dan ceroboh seperti Pablo Escobar. Seorang pemimpin harus mempunyai belas kasih, tidak mementingkan diri sendiri, dan selalu mengutamakan kebutuhan pengikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.